Shalom teman-teman Permata. Aku harap kita dalam keadaan baik-baik saja dan tentunya kita masih tetap semangat dalam melaksanakan PA online Permata kita. Hari ini kita mau kembali melaksanakan PA kita. Sebelumnya teman-teman, aku mau undang kita untuk mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita mau masuk ke dalam PA kita. Kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu kami sembah, kami tinggikan dan kami permuliakan namanya. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan dan penjagaan Tuhan yang senantiasa masih kami terima. Bapa yang baik, saat ini juga kami sudah mempersiapkan waktu, sudah mempersiapkan diri kami untuk melaksanakan PA Permata kami. Tuhan kiranya yang hadir tengah-tengah kami ya Tuhan, biarlah kami boleh lebih berkonsentrasi lagi dalam PA kami hari ini. Segala hal yang akan mengganggu kami, biarlah Tuhan yang membantu untuk menyingkirkannya. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa, amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan bahwa kita tidak akan lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan, untuk memuji-muji Tuhan, dan untuk bersekutu bersama dengan Tuhan kita. Kita mau katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Saat ini kita mau menyatakan kerinduan kita mau naikkan penyembahan kita mau menyerahkan hati kita mau menyerahkan diri kita mau tulus menyembah Tuhan. Kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan.
menenangkan pikirannya. Untuk segala sesuatu yang masih mengganggu, teman-teman boleh singkirkan terlebih dahulu. Kita mau memuji Tuhan kita katakan, Engkau alasanku hidup. 3, oke. Kami bersyukur Bapa atas penyertaan Bapa kepada kami di sepanjang hari ini. Kami rasakan penyertaan Tuhan terhadap kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini juga Bapa, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami anak-anak-Mu Permata Immanuel untuk mengikuti PA Permata. Walaupun di dalam kami ber-PA ini, kami hanya dapat mengikutinya dari rumah kami masing-masing. Tapi itu tidak mengurangi hikmatnya Bapa. Kuasai kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang disampaikan hamba-Mu dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami pakaikan di dalam kehidupan kami. Terhadap hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini, biarlah Tuhan yang menyertai dia dan memberikan pengertian kepadanya, agar kebenaran firman Tuhan dapat disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami, sebab kami semua anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Nats Alkitab yang menjadi bahan PA kita pada malam hari ini diambil dari kitab Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Begini bunyi firman Tuhan. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yaitu jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi yang menjadi bahan pembicaraan kita pada malam hari ini yaitu mengenai keugaharian lifestyle. Jadi tema kita pada malam hari ini yaitu sederhana itu bahagia. Tujuannya agar Permata GPKP mampu menjelaskan nilai-nilai keugaharian sesuai dengan Nats. Kedua, memiliki gaya hidup sederhana dan belajar mencukupkan diri. Jadi, berdasarkan Nats firman Tuhan yang menjadi tema kita pada malam hari ini, kita berbicara mengenai keugaharian lifestyle. Jadi, keugaharian ini berasal dari kata ugahari. Jadi, apa yang dimaksud dengan ugahari yaitu pertengahan. Bisa juga diartikan sebagai sedang, wajar, moderat, berimbang, biasa, normal, rasional, dan juga sederhana. Jadi sesuai dengan Nats Alkitab yang kita bahas hari ini, maka yang dimaksud dengan keugaharian lifestyle adalah gaya hidup yang sederhana. Di dalam kitab Amsal 30 ayat 7 sampai 9 ini adalah kesimpulan yang diambil oleh Agur bin Yek dari Masa. Jadi Agur ini adalah merupakan anak dari Yakir dan dia berasal dari Masa. Agur ini adalah orang yang terpelajar. Dia telah mempelajari banyak hal di dalam kehidupannya. Jadi setelah banyak hal yang dipelajari di dalam kehidupan, tentang kehidupan ini, maka Agur ini menuliskan di dalam kitab Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Inilah yang menjadi kesimpulan dari pelajarannya. Nasihat yang bijaksana ini diberikan oleh Agur untuk kita pelajari dan untuk kita pahami. Dalam ayat 7 sampai 9, Agur meminta dua hal kepada Tuhan. Permintaan yang tidak mungkin ditolak oleh Tuhan. Apa yang menjadi permintaan Agur yang pertama? Yang pertama yaitu Agur meminta, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ia meminta hidup yang benar, jujur, dan berintegritas. Mengapa Agur meminta hal ini kepada Tuhan? Ada 3 alasan dari Agur kenapa ia berdoa sedemikian rupa. Yang pertama yaitu supaya ia dapat menikmati hidup dan hidup dalam ketenangan. Itulah yang menjadi penyebab pertama kenapa Agur meminta doa seperti itu. Karena kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya 32 ayat 17 ditulis, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran dan ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Itulah akibat kalau kita hidup di dalam kebenaran. Yang kedua yang menjadi pertimbangannya yaitu kebohongan dan kecurangan cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Agur menyadari bahwa kebohongan itu tidak akan selamanya bisa tersimpan.
Dia sadar benar bahwa cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Karena dia tahu sepandai-pandainya tupai melompat, sekali-sekali akan jatuh juga. Atau sepandai-pandainya Anda menyimpan bangkai, cepat atau lambat pasti akan ketahuan juga. Sebaliknya, mengenai kebenaran, kebenaran itu tidak perlu dibela. Karena suatu ketika, kebenaran itu pasti akan muncul. Tuhanlah yang membela orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Pertimbangan Agur yang ketiga yaitu, iblis adalah bapa dari segala dosa. Sekalipun kita mengaku bahwa kita ini adalah anak Tuhan atau pelayan Tuhan, bahkan pendeta sekalipun, tapi kalau kita suka berdusta, berarti kita adalah anaknya iblis. Di dalam kitab Matius 5 ayat 37 ditulis, jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi permintaan Agur yang kedua yaitu, Agur meminta, jauhkanlah daripadaku kekayaan dan kemiskinan. Mengapa Agur meminta supaya Tuhan menjauhkan dia dari kekayaan dan kemiskinan? Ini kita dapat baca di dalam Amsal 30 ayat 9. Katanya, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencaci dan mencemarkan nama Allahku. Karena kalau kita miskin, kita bisa jadi nekat untuk mencuri guna memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Bisa juga pakai nama Tuhan untuk menipu dan mencemarkan nama Tuhan. Sebaliknya, namun jika kita kaya, kita bisa terjebak di dalam kesombongan dan bisa melupakan Tuhan. Dalam kitab Hosea 13 ayat 6 ditulis, ketika mereka makan rumput, mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Jadi, kalau kita menjadi orang kaya, kita juga bisa terjebak di dalam hal-hal yang membuat kita menjadi tersandung, jatuh ke dalam dosa. Di dalam Matius 19 ayat 2-3, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jika demikian, apakah anak-anak Tuhan tidak boleh menjadi kaya? Tentunya boleh. Abraham, bapa kita, bapa orang yang percaya, dia juga adalah sangat kaya. Tapi dia mempunyai rencananya tersendiri. Karena walaupun Abraham kaya, tapi dia tetap takut akan Tuhan dan tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam bahan renungan kita ini, Agur juga mengatakan bahwa biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi yang boleh kita nikmati adalah apa yang menjadi bagian kita atau apa yang menjadi jatah kita. Untuk itu, marilah anak-anak kami permata sekalian, sadarilah bahwa keberadaan kita adalah merupakan berkat yang datangnya dari Tuhan semata. Jadi tidak ada yang boleh kita banggakan. Apa yang menjadi bagian kita, mari anak-anakku, kita nikmatilah. Dan apa yang menjadi bagian Tuhan, kita kembalikanlah kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagian orang lain, jangan kita ambil dan tidak usah kita campuri. Tuhan akan memberikan berkat yang menjadi bagian kita. Karena setiap orang mempunyai jatahnya masing-masing. Setiap orang mempunyai berkat yang pas buat dirinya. Tuhan akan memberikan berkat yang cocok untuk kita masing-masing.
dan Tuhan akan memberikan berkat yang tidak menyusahkan kita. Ya, itulah yang harus kita pegang. Jadi, apakah bagian yang menjadi jatah kita ini bisa meningkat? Tentu bisa. Apakah juga bagian yang menjadi jatah kita ini bisa juga habis? Ya, itu juga tentu bisa. Kalau begitu, apakah yang menentukannya jatah kita ini bisa bertambah atau jatah kita ini bisa habis? Ini dapat kita baca di dalam Amsal 28 ayat 20 yang ditulis demikian. Orang yang dapat dipercaya hidup jujur, benar, dan tidak ada kecurangan akan mendapatkan banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Mengapa orang yang ingin cepat kaya tidak luput dari hukuman? Karena akibat dari keinginan kita yang terlalu menggebu-gebu. Ingin cepat kaya akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Misalnya kita akan melakukan korupsi, menipu, berdusta, dan dapat kita melakukan segala hal untuk mendapatkan kepentingan kita sendiri agar tujuan kita itu bisa tercapai. Tentu hal ini tidak diinginkan oleh Tuhan dan tidak berkenan di mata Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak kami permata sekalian, pada renungan PA kita pada malam hari ini, anak-anak kami permata diajak untuk bergaya hidup yang sederhana, yaitu keugaharian lifestyle. Hiduplah dengan penuh kewajaran, hiduplah dengan penuh keseimbangan, hiduplah dengan normal dan rasional, agar anak-anak kami permata dapat mencukupkan diri dari apa yang Tuhan berikan menjadi jatahnya masing-masing. Janganlah sekali-sekali mengikuti gaya hidup orang lain yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak juga sesuai dengan diri kita masing-masing. Hidup sederhana itu berarti hidup secukupnya berdasarkan apa yang kita butuhkan, bukan berdasarkan apa yang kita inginkan. Karena keinginan kita itu betul-betul banyak dan tidak mungkin semua dapat terpenuhi. Hidup sederhana berarti menyadari bahwa apa yang dimiliki itu semua merupakan berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, kita berusaha agar menjadi berkat buat orang lain juga. Hidup sederhana berarti mampu memenuhi tuntutan hidup, sehingga dapat menikmati hidupnya, dia tidak akan kehilangan keseimbangan di dalam kehidupannya. Hidup sederhana itu berarti memiliki motivasi di dalam kehidupan, sehingga rajin bekerja dan tidak bermalas-malasan, dan berusaha untuk mendapatkan yang terbaik di dalam kehidupannya. Anak-anak kami permata, marilah sekalian anak-anak kami pada malam hari ini, kita terus berusaha mempunyai gaya hidup yang sederhana, tidak berlebihan, tidak ikut-ikutan dengan gaya hidup orang lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita memimpikan hal-hal yang di atas kemampuan kita, sehingga tidak menyusahkan bagi diri kita sendiri. Hidup sederhana akan membuat kita bisa bahagia. Hargailah diri kita dan berdamailah dengan diri kita. Percayalah, Tuhan tetap akan memberkati kita. Jadi, anak-anak kami permata, marilah menjadi berkat pada orang lain, dan anak-anak kami permata, jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi inilah yang bisa Bibi sampaikan pada malam hari ini di dalam PA kita pada malam hari ini. Semoga anak-anak kami permata sekalian dapat menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita tutup dengan berdoa kita. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kami mengikuti PA pada malam hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan, bagaimana kami anak-anak-Mu, anak-anak permata GBKP,
terkhususnya Bapak, anak-anak Permata Immanuel yang ada di Rumbun GBKP Jadi Meriah ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana nasihat Al-Qur'an ini Tuhan, agar kami anak-anak Tuhan dapat menjalankan gaya hidup yang sederhana, tidak berlebihan, tidak egois, dan tidak tinggi hati. Berkati kami agar kami dapat bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih untuk pembicara kita hari ini. Semoga semakin diberkati. Teman-teman, saat ini kita mau mengumpulkan sebagian dari berkat yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Kita boleh persiapkan dan memberikan yang terbaik. Kita mau katakan berkat Tuhan, mari hitunglah. Musik memuji Tuhan. persembahan kita. Tuhan, terima kasih pada malam hari ini. Di dalam kami ber-PA Bapa, kami telah mengumpulkan sebagian yang ada pada kami sebagai persembahan kami. Tuhan, kami mohon agar kiranya persembahan ini dapat Tuhan pakaikan untuk pekabaran Injil Tuhan, untuk menyebarkan firman-Mu. Berikanlah kepercayaan kepada hamba-hamba-Mu agar semua persembahan ini dapat dipergunakan sebaiknya untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami telah selesai melaksanakan PA. Kami mohon kepada-Mu Bapa agar Engkau yang memberikan pengertian kepada kami anak-anak-Mu, agar kami dapat mengerti makna PA malam ini, dapat kami pakaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga Bapa, kami berdoa kepada-Mu akan kesehatan bagi orang-orang tua kami Permata, dan juga kesehatan anak-anak kami Permata, agar di dalam situasi seperti ini, di mana pandemi COVID-19 yang telah mewabah di seluruh dunia Bapa, tetap Tuhan yang memberikan ketegaran kepada kami, memberikan kesehatan kepada kami, agar kami luput dari segala sakit penyakit. Tuhan yang memberikan penghiburan kepada kami, agar kami dapat memakaikan waktu-waktu kami untuk yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang di surga, dan kami juga berdoa akan orang tua kami. Berikanlah mereka rezeki Bapa, agar rezeki yang diterima orang tua kami dapat memberikan kebutuhan kehidupan kami anak-anak Permata. Juga Bapa, kami mohon kepada-Mu terhadap anak-anak-Mu Permata yang telah bekerja, Tuhan juga yang memberkati, agar anak-anak Permata yang telah bekerja juga
dapat mempergunakan hasil yang diperolehnya dengan sebaiknya dan dapat dipakaikan Bapa seturut dengan kehendak Tuhan. Anak-anak kami permata yang telah tamat kuliah dan belum mendapatkan pekerjaannya juga, Tuhan berkati agar anak-anak kami ini dapat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Anak-anak kami permata yang masih dalam kuliah, yang baik di dalam nyusun skripsi juga, Tuhan berkati Bapa agar anak-anak kami ini dapat dengan segera menyelesaikan perkuliahannya, agar anak-anak kami ini juga bisa mendapatkan pekerjaan Bapa yang dapat menyenangkan hati orang tua, dan terpujilah nama Tuhan dari keberadaan anak-anak kami. Anak-anak kami yang usianya telah dewasa, Tuhan jugalah memberikan teman hidup yang sepadan dengan dia, agar anak-anak kami ini juga dapat membentuk suatu rumah tangga yang baru, rumah tangga Kristen, rumah tangga yang takut akan Tuhan, agar dari keluarga-keluarga anak-anak kami juga tetap terpuji, termulia nama Bapa yang di surga. Bapa yang di surga, anak-anak kami yang juga menjalani pendidikan, baik dia di dalam sekolah tingkat-tingkat SMA maupun yang telah kuliah, Tuhan juga yang berkati. Dan anak-anak kami yang telah tamat SMA yang berencana untuk masuk ke dalam perguruan tinggi negeri Bapa, Tuhan berkati agar anak-anak kami ini juga bisa bergabung dengan perguruan tinggi negeri untuk meraih cita-citanya. Bapa yang di surga, kami juga berdoa terhadap anak-anak kami permata yang pada bulan ini dia telah berulang tahun. Tuhan yang memberkati mereka, berikanlah Bapa kesehatan agar bertambah umur, tambah kepintaran, tambah juga dia kemalang terhadap Bapa yang di surga. Bapa yang di surga, tetap Engkau berkati anak-anak kami permata Bapa, agar anak-anak kami ini tetap dapat berkarya di dalam kehidupannya. Anak-anak kami permata yang telah bersusah payah Bapa di dalam mengadakan PA online ini juga, semuanya Bapa berkati, agar dari apa yang dikerjakannya ini semua dapat dia lakukan dengan sepenuh hati, agar dari kegiatan yang dia lakukan Bapa tetap terpuji dan termulia nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa akan pemerintahan kami, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat yang terendah, dari aparat presiden kami Bapa sampai ke perangkat-perangkat desa. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar semua yang bekerja di dalam pemerintahan ini Bapa takut akan Tuhan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjauhkan dia dari pada semua sifat-sifat yang tidak baik, yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan. Bapa yang di surga, demikian juga dengan para medis kami, gugus tugas yang terdepan di dalam menghadapi COVID-19 ini Bapa, Tuhan yang berikan kesehatan, berikan sukacita agar dia dapat menjalankan tugasnya dengan penuh ketabahan, dan dia juga Bapa dapat menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, agar dari tugas yang dilaksanakan para medis ini juga Bapa dapat menjadi berkat-berkat bagi orang-orang yang terkena penyakit COVID-19 ini. Bapa yang di surga, pada malam hari ini juga kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang tetap menyertai kami. Demikian juga Bapa pada PA kami selanjutnya, kami minta kepada Tuhan agar Tuhan yang membimbing kami, agar kami anak-anak permata dapat terus ber-PA, dapat kami terus Bapa merenungkan dan membaca firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi mengingatkan kita tentang lifestyle atau gaya hidup. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya gaya hidup seorang Kristen? Apakah kita bukan orang yang sama ketika kita sedang mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak atau rencananya kita? Seperti halnya saat ini ketika kita diminta untuk di rumah saja, ketika kita dihimbau untuk melaksanakan ibadah dan ber-PA secara online di rumah masing-masing,
Kita yang tadinya adalah orang-orang yang semangat untuk datang PA, kita yang tadinya orang yang paling cepat datang ke gereja, kita yang selalu mempersiapkan diri kita, mempersiapkan pakaian yang terbaik ketika kita pergi ke gereja atau PA, bukanlah orang yang sama. Bahkan kita tidak pernah lagi melaksanakan PA kita. Bahkan kita tidak melaksanakan ibadah gereja kita dengan baik, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Apakah kita menyalahkan Tuhan dengan keadaan saat ini? Apakah kita merasa saat ini bukanlah waktu kita untuk tetap punya gaya hidup yang sama, punya waktu yang sama untuk menyembah Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan? Jawabannya tidak, teman-teman. Gaya hidup seorang Kristen ialah mereka yang setia, mereka yang tetap rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk melakukan ibadah-ibadahnya yang selalu setiap saat dia berikan kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun itu, mari kita katakan bahwa Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup. Berkenan kami akan syukur bersuara senda endah. Alamin salah kami, bagi kami salah kalau apa kami. Olamin kami bukan bas percobaan, tapi olamilah kami bersuara lagi. Sebab kamu semua kerajaan, kas kuasa, kas kemuliaan, sedekah-dekahna. Amin. Bapa, terima kasih. Terima
mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun di bulan ini. Kami mendoakan semoga teman-teman semakin diberkati dan tetap menjadi berkat. Kita nyanyikan selamat ulang tahun. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melaksanakan PA online pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di PA online minggu depan.